semuanya. Thank you Mary Joy untuk siapnya. Selamat pagi ya teman-teman ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Saya hari ini akan membawakan sesi tentang TR90 nih teman-teman. Gimana kemarin liburannya? Kalau saya tuh soalnya tim yang jarang banget punya holiday ya sama keluarga karena background saya itu dulu sebagai seorang karyawan. Jadi saya tuh dulu adalah seorang karyawan di perusahaan retail furnishing terbesar di Indonesia. Saya udah bekerja sekitar hampir 15 tahun. Nah, jadi waktu itu sih happy banget ya teman-teman karena ya kalau enggak saya nggak bertahan gitu lama ya. Karena saya tipenya tuh yang happy kerja dengan lingkungan yang gitu-gitu aja. Ya udah saya yang penting saya bawa pulang duit tiap bulan, terus saya happy, saya kerja dengan baik. Company-nya juga berkembang dan ya udah gitu aja gitu ya. Tapi ternyata ada satu hal yang lacking teman-teman, ada satu hal yang saya rasa tuh ada yang kurang apa ya gitu. Ternyata saya tuh setelah bertahun-tahun kerja itu saya merasa saya nggak punya waktu buat keluarga. Jadi kerjaan saya itu ya kayak ya bangun tidur saya urus sama anak-anak saya. Itu mereka malah saya memutuskan. Halo, sorry. Suara saya terdengar? Suara saya udah terdengar lagi belum? Tuh, belum ya. Masih putus-putus kah? Coba-coba. Udah ya, oke. Thank you feedback-nya teman-teman loud and clear ya. Oke, jadi tadi saya bilang saya kekurangan merasa nggak punya waktu, jadi saya akhirnya resign tahun ini dan ini adalah foto saya dengan anak-anak saya. Kami happy dan ini foto ini sih buat saya kayak tonggak bersejarah gitu ya. Karena ini pertama kalinya kami punya waktu untuk keluar di hari biasa. Jadi nggak menentukan, tidak tertentu harus punya waktu liburan atau waktu cuti. Nah, jadi ini foto saya dengan anak-anak saya, oke? Nah, tadi saya udah bilang soal waktu ya teman-teman. Kita tuh punya waktu, itu waktu dan kesehatan adalah aset yang berharga yang kita tidak kenali dan kita nggak hargai sampai mereka udah habis. Nah ini saya udah rasain banget dengan suami saya meninggal, lalu dengan bekerja saya nggak punya waktu. Jadi memang tuh teman-teman, kita aja nggak berasa ya teman-teman. Ternyata kita udah melalui 4 bulan di tahun ini, kita udah masuk ke bulan Mei. Jadi waktu tuh memang berjalan tuh dengan sangat cepat dan kita tuh nggak berasa tiba-tiba ini kayak ngebut ngebut sendiri tapi ngebutnya sama waktu yang kita nggak bisa balik lagi gitu. Jadi apa yang udah terjadi ya terjadi aja, kita nggak bisa balik lagi, kita nggak bisa mengulangi lagi. Nah makanya di saat itu kita baru sadar ya, oh ya kayak saya lihat anak saya, kok anak saya ternyata udah 6 tahun gitu, yang gede udah mau 10 tahun, nggak berasa banget. Dan ini saya perkenalin, ini adalah foto ibu saya. Saya jarang banget dikasih lihat foto ibu saya karena beliau memang udah meninggal waktu saya umur 20-an ya. Jadi udah dari tahun 2002 beliau udah nggak ada dan ini juga beliau karena sakit kanker waktu itu. Nah, kalau misalnya saya kasih lihat begini, teman-teman, menurut teman-teman, mami saya ini ada obes apa enggak? Coba menurut teman-teman obes enggak? Nah, ini kalau memang beliau tuh emang obes ya teman-teman ya. Dia tuh udah sampai ke sempet touch 3 digit berat badannya. Jadi kalau saya dengar cerita papi saya itu, beliau tuh pokoknya setiap anak satu, ngelahirin anak satu nambah 10 kilo. Nambah anak satu nambah 10 kilo gitu ya. Jadi ya akhirnya beliau waktu itu saya inget
kita tuh sering sering cari cemilan bareng-bareng. Jadi kalau misalnya mami saya jemput sekolah gitu. Nah, kita cemil-cemil dan itu memang jadi nurun teman-teman. Saya juga suka nyemil-nyemil ya. Jadi kalau sekolah tuh senang banget jajan-jajan di depan sekolah. Nah, siapa tuh yang demen begitu juga tuh kayak saya. Nah, saya sih suka nyemil jadinya ya teman-teman. Suka beli empek-empek lah, beli sotomi lah, beli apa. Pokoknya ada di depan sekolah tuh saya beli. Nah, jadi itu juga yang membuat mami saya akhirnya pass away waktu umur 51 karena beliau waktu itu kanker ya, kanker. Jadi saya di situ juga sadar ada sesuatu yang di uh, ini mama saya bisa di ini nih sehat-sehat ya karena katanya tante-tante saya tuh wah Priscil kamu nih pasti kalau udah tua pasti gemuk nih kayak mami kamu. Saya pikir masa sih saya bisa gemuk juga? Kan saya ini ya, saya dulu kecilnya kayak begini nih teman-teman, sekecil kelingking gitu. Saya pikir masa sih dulu saya sekecil begini, mana bisa jadi gede begitu gitu ya. Coba ternyata benar teman-teman. Begitu hamil, ya hamil anak kedua nih jadi gede begini banget terus begitu jadi benar ternyata nambah anak satu saya nambah 10 kilo nambah anak satu nambah 10 kilo dan ini bertahan teman-teman sampai bertahun-tahun anak saya udah segede apa udah 5 tahun 6 tahun tetap aja segini ya coba yang dari dulunya segede kelingking begitu melahirkan wow badannya melar ya. Nah, saya setelah ini saya pikir-pikir, waduh, ini badan saya juga udah mulai nggak oke nih, karena kesehatan udah mulai nggak enak nih, mulai tangannya kesemutan lah, mulai sakit demam, ada migrain-migrain. Nah, saya pikir bisa begini terus, karena saya memikirkan kan, ini history saya, oh ya ibu saya meninggal, wah ya waduh dengan kondisi saya udah jadi single mom, terus saya harus saving ya waktu itu ya dengan saya tulang punggung keluarga, anak saya dua masih kecil-kecil. Ini apakah saya mesti ngambil ya dengan harganya segitu gitu ya? Coba teman-teman ada nggak tuh yang seperti saya gitu? Jadi mikirin, aduh ini mikirnya panjang sekali, mikirnya mahal lah. Coba ketika angka satu saya mau tahu ada nggak sih yang menolak atau mungkin pernah ditolak ya teman-teman ya kita nawarin orang tapi orangnya bilang aduh mahal ya enggak deh kayaknya segitu saya mau buat a i u e o gitu panjang banget nah ini wah ternyata banyak ya ya saya juga begitu teman-teman saya tuh nggak langsung nerima jadi saya pikir ini mahal cuman saya pikir-pikir akhirnya setelah 6 bulan saya mutusin oke saya mau deh gitu karena saya mau sehat saya mau sehat saya mau punya hidup yang baik saya mau punya hidup yang lebih lama dan saya mau sehatnya lebih lama gitu ya teman-teman ya nah jadi saya ikut nanti dan inilah transformasi saya selama 3 bulan nah berat saya turun sekian nah ini masih 3 bulan masih PR 90 ya teman-teman ya 3 bulan setelah program nih. Kelihatannya oke nggak teman-teman? Kayaknya sih oke banget ya. Jadinya saya udah segede kelingking lagi tuh. Nah, dengan saya punya transformasi yang baik ini ya, saya tuh jadi merasa, oh ya, kayaknya saya diingatkan kembali, oh ya hidup kita ini singkat ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu harusnya bisa menjadi manfaat buat orang lain. Jadi sometimes kita nggak bisa kembaliin terima kasih kita ya. Ini saya merasa TR90 ini sebagai satu
hadiah buat saya teman-teman. Jadi saya bisa kembali ke badan semula dan yang pasti sih kesehatan saya tuh balik prima gitu ya. Nah itu yang paling penting tuh buat saya teman-teman, bukan soal kurusnya aja tapi sehatnya itu kalau buat saya. Nah jadi setelah kita memiliki sesuatu yang baik itu kita cuma perlu apa? Membagikan teman-teman, membagikan ke orang lain supaya orang lain tuh juga merasakan hal yang sama, merasakan manfaatnya juga seperti kita udah merasakan gitu. Entah ya teman-teman, mungkin di sini juga ada yang merasa kayak saya gitu, karena Night ini, iya ini benar-benar kayak suatu hadiah buat hidup saya. Nah, kita bagiin lagi teman-teman. Karena itu saya sekarang mau membagikan, men-sharing-kan pengalaman saya dengan keunggulan-keunggulan Tiar90 yang membuat saya memutuskan saya mau untuk menggunakan program ini dan saya mau jalanin. Nah, apa aja sih? Ini adalah 10 keunggulan Tiar90 buat saya yang membuat saya memutuskan ya teman-teman ya, memutuskan saya harus ambil Tiar90 ini. Oke? Nah, yang pertama buat saya nih yang paling spesial itu karena susutnya lemak dan massa ototnya naik. Ini awal-awal pertama-tama saya nggak ngerti ya, ini apa sih susut lemak. So, kok saya dibilangnya harus susutin lemak? Karena kita kan selama ini apa? Kita selalu taunya berat badan kita tuh di atas timbangan ya, ada angkanya berapa di situ. Padahal kita itu ada komposisi tubuh, badan kita ada kandungan lemak, ada otot, di situ juga ada tulang, ada air, ada macam-macam. Jadi nggak semata-mata tuh dari angka timbangan doang. Nah kayak ini teman-teman lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Ini dengan berat yang sama, tapi kok tone badannya bisa beda ya? Yang satu kok berlemak sekali, yang satu kok ototnya kelihatan gitu. Apalagi yang laki ini ya udah sampai ada ini ya roti sobeknya gini ya. Wah, kok bisa begitu ya dengan berat badan yang sama? Oh, di situ bisa baru tahu, oh ternyata emang harusnya kita menganalisa yang namanya lemak. Jadi, dan ini kita baru tahu setelah kita naik si Om Ron yang sangat jujur itu, si Om yang jujur itu ya. Jadi di situ kita baru tahu, oh ternyata waktu saya ini nih ditimbang lemak saya tuh waktu itu 36%. Jadi, oh pantesan, nggak heran perut saya tuh buncit ya. Badannya gede banget gitu, pakai baju XL. Oh ternyata karena ini. Nah, ini ada, saya juga baru lihat, oh kenapa dulu waktu SMA badan saya beratnya lebih kecil dari ini, tapi kenapa lebih berlemak ya? Badannya nggak seperti sekarang. Sekarang tuh lebih lebih jadi gitu ya. Jadi lebih kelihatan, oh ototnya lebih kelihatan. Oh ternyata begini. Memang ada kadar lemak di badan kita. Semakin kecil lemaknya ya, semakin jadi badannya gitu. Nah ini kita baru baru ngerti nih saya waktu saya ikut Tiar90. Nah, terus hal berikutnya, kenapa TR90 itu bisa bikin nggak rebound. Jadi nggak rebound nggak apa teman-teman, nggak balik lagi berat badannya. Ini karena ini teman-teman, yang spesial lagi dari TR90 adalah dia selain menyusutkan lemak, tapi massa otot kita tuh naik. Karena apa nih, lihatnya sebelah bawah teman-teman. Ya, jadi untuk lemak itu bisa membakar kalori lebih sedikit. Perbandingannya tuh 4 kalori sama 50 kalori. Perbandingannya tuh otot itu bisa bakar berarti 12 kali lipat lebih ya daripada lemak. Nah, nggak heran. Jadi waktu saya dulu ikut nanti lemaknya susut, massa otot saya naik, itu sampai sekarang saya nggak gemuk lagi gitu. Jadi nah, ini transformasi saya sampai tahun ini ya teman-teman ya. Jadi dia nggak stop sampai di 3 bulan. Ternyata sampai tahun ini badan saya masih sama. Why? Kenapa teman-teman? Nah karena itu. Jadi waktu saya program ini, saya punya lemak tuh turun 10%. Itu in total tuh sampai sekarang tuh hampir 12 kilo loh teman-teman. Jadi teman-teman bayangin ya, lemaknya tuh kayak 12 liter minyak itu keluar dari badan saya. Makanya nggak heran badan saya tuh sekarang bajunya ukurannya jadi XS. Nah, terus massa otot saya itu naik 6%. Jadi dengan kata lain, badan saya tuh kayak punya tubuh pembakar sendiri gitu teman-teman. Jadi dia bisa bakar sendiri lebih banyak dan bisa akhirnya nggak gampang gemuk lagi karena tiap hari tuh dibakar habis gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini teman-teman lihat juga ya, ini saya ada keluhan-keluhan kesehatan, ada sakit mah, ada fatty liver, nih saya mau cerita di slide berikut, oke? Nah yang kedua, alasan kedua keunggulan TR90 ini adalah visceral fatnya juga hilang.
teman-teman visceral fat apa sih? Ini juga saya nggak ngerti waktu itu ya. Dibilangin, Priscil, kamu tuh kalau ikut TR90 nanti kamu bisa sehat. Sehatnya kenapa saya nggak ngerti. Nah, jadi ternyata teman-teman ini ada dua macam fat. Lemak tuh ada dua macam. Ada yang di bawah kulit namanya subcutaneous fat itu, dan visceral fat yang di dalam menutupi organ-organ dalam di dalam perut kita. Ini saya pengalaman teman-teman ya. Jadi waktu itu suami saya masih ada, terus saya vertigo berat nih ceritanya. Jadi saya vertigo berat, saya dibawa ke UGD karena saya nggak kuat nih, udah pusing banget. Tapi dicari-cari tahu, semuanya baik-baik aja. Ya udah akhirnya berobat lagi, berobat ke THT, cari tahu ini apakah saya sinus gitu. Makanya saya vertigo. Sinus baik-baik aja. Dilempar lagi ke internis, disuruh USG. Nah, waktu USG itu teman-teman saya baru tahu, oh ternyata lemak perut saya tuh tebal banget. Dokternya bilang, Bu, ini lemaknya tebal sekali ya, jadi saya nggak bisa ngintip nih Bu. Saya pikir, masa sih perut saya setebal itu ya? Terus iya, jadi nggak bisa ngintip ginjal, nggak bisa lihat macam-macam, jadi ditekan-tekan lah perut saya gitu ya. Nah, pas saya lihat hasilnya, saya baru lihat, oh, saya ada fatty liver nih. Nah, fatty liver apa sih? Ini nih yang di sebelah kiri bawah teman-teman. Jadi dia tuh liver kita tuh seperti sponge ya. Jadi dia tuh bisa menyerap minyak lah gitu. Jadi semakin banyak minyak dan lemak-lemak di perut kita itu organ-organ dalam kita tuh ketutupan semua. Jadi fungsinya tuh nggak bisa maksimal. Liver. Jadi semakin dia banyak ditutupi oleh lemak, fungsinya tuh nggak maksimal. Jadi lama-lama dia tidak bisa bekerja maksimal, makanya kalau fatty liver lama-lama itu bisa jadi kanker hati karena dia jadi keras. Nah, kalau misalnya dia di jantung itu menutupi jantung, terus menyumbat-nyumbat saluran pembuluh darah, itu lama-lama kita bisa jadi stroke, kita bisa kena serangan jantung. Nah, itu sebenarnya bahayanya di visceral fat. Jadi waktu itu inilah yang bikin saya sadar, oh ternyata badan saya ini benar-benar gak sehat. Kenapa saya bisa vertigo? Kenapa saya bisa migrain? Kesemutan, oh ternyata udah mulai ada penyumbatan mungkin ya di pembuluh darah saya gitu. Ini benar-benar sesuatu yang harus saya selesaikan gitu ya teman-teman kalau mau sehat. Nah, ya nanti ini dia bisa bersihin sampai ke dalam-dalamnya teman-teman. Jadi setelah saya selesai program itu visceral fat saya memang beneran hilang dan saya USG ulang, ternyata hilang fatty liver saya. Nah ini saya mau kasih lihat. Ini teropongan, terawangan, terawangan orang yang liposuction ya teman-teman. Ini kan sebenarnya liposuction itu salah satu metode buat menghilangkan lemak. Tapi ternyata lemak yang dihilangkan itu cuma yang di luar aja teman-teman, yang tadi saya bilang seputan, yang di bawah kulit. Tapi yang di dalam ini nih, liposuction itu kan memang prosesnya prosesnya itu per area gitu. Jadi di mana yang kita mau susutin, misalnya mau kecilin paha ya kita diambil lah lemak di paha. Terus kalau misalnya mau di perut ya perutnya tuh dihilangin lemak. Tapi di dalamnya nggak berubah teman-teman. Jadi secara kesehatan ini tidak ada perubahan. Nah, nggak usah pakai keluar duit semahal-mahal mau liposuction, tapi kita bisa kurus. Nah, ini saya mau kasih lihat teman-teman metamorfosis perut saya. Ini saya ada agenda jurnal perut nih ceritanya. Ini yang paling kiri waktu saya mulai program, ini gede banget ya teman-teman. Ini kayak hamil 7 bulan beneran. Jadi pelan-pelan, perlahan-lahan tuh susut. Nah ini teman-teman kalau yang buncit begini nih, kayak saya yang pertama ini udah pasti visceral fatnya tinggi teman-teman ya. Udah pasti udah bahaya sebenarnya. Terhadap apa? Terhadap sakit-sakit yang tadi. Nah, lama-lama susut, ini 1 tahun kemudian nih teman-teman. Dan ini yang paling baru nih tahun ini. Jadi memang kondisinya tuh akan menetap ya teman-teman ya. Dan memang program Tiara itu tuh the best banget. Oke, nah ini teman saya, dia udah ikut program, udah selesai dari tahun-tahun lalu ya. Ini juga mengalami sesuatu yang baik ya dari Tiara. Beliau ini selama ini selalu kolesterolnya tuh nggak pernah normal, selalu di atas normal. Dan sejak ikut R90, dia tuh kolesterolnya bisa normal sampai sekarang ya teman-teman ya. Jadi memang benar bisa
bisa memperbaiki visceral fat, bisa menghilangkan visceral fat. Benar teman-teman, kolesterol bisa hilang, saya punya fatty liver hilang gitu. Jadi memang oke banget ya teman-teman ya. Nah, nomor 3. Poin nomor 3, terbuat dari bahan alami 100%. Ini sesuai dengan slogannya Nuskin ya, nothing, nggak ada yang buruk teman-teman, semua yang terbaik lah yang dipakai. Jadi bahan-bahan yang dipakai di dalam TR90 ini, itu semua tuh natural, berasal dari alam. Nih kayak kita lihat nih semuanya apa sih? Oh ada dari cabai lah, ada dari jeruk sitrun, dari green tea, teh hijau. Nah ini semuanya bahan-bahan ini kita bisa temuin teman-teman. Jadi ini juga sesuatu yang saya pertimbangkan bener-bener ya teman-teman ya, karena saya tuh eee, nggak mau pakai barang yang saya makan, aduh entar ya teman-teman ya, kalau kalau nanti ini 100% bahannya alam, karena kualitas pemilihan sumber. Sorry, saya hilang lagi ya. Udah balik lagi belum nih? Maaf ya, maafkan sinyal saya ya. Udah oke belum nih? Halo, saya lanjutkan? Oke, udah oke ya. Jadi standar 6S ini apa sih? Standar mutu yang paling tinggi teman-teman. Jadi dari pemilihan bahan, sumber bahannya itu semua diperhitungkan oleh Nuskin dalam pembuatan produksi lah, produksi. Nah, jadi dari misalnya gini, kan tadi teman-teman udah lihat ya, bahannya tuh kan 100% natural. Nah, tapi apa bisa? Terus kita kan udah lihat ya, ingredients-nya gitu. Bisa nggak sih saya bikin sendiri? Oh, tentu saja tidak. Masa yang saya bikin di kebun saya gitu, dengan yang ini apakah mutunya sama? Oh, enggak. Jadi kayak misalnya penggunaan teh hijau ya teman-teman ya. Itu di Nuskin tuh udah melakukan berbagai macam penelitian dulu, risetnya tuh udah bertahun-tahun. Jadi teh hijaunya yang paling bagus di bagian mana pemilihan bahannya ya. Yang paling bagus tuh di mana dia teliti dulu apakah di akarnya, di batangnya. Oh, ternyata di pucuk daun. Oke, kita pakai di pucuk daunnya. Terus sumbernya. Sumbernya itu di mana ya? Tempat penanaman yang paling baik gitu. Apakah misalnya ditanam di negara A, terus di dataran rendah, dataran tinggi, di bagian sini, apakah hasilnya akan sama semua? Oh enggak. Jadi ternyata setelah diteliti, oh ternyata yang paling baik ini ditanam di salah satu area di Cina gitu ya. Jadi harus di situ baru itu paling baik. Terus kualitasnya, semuanya dipertahankan nih teman-teman. Standarnya, keamanannya, apakah ada racun, pestisida, itu semuanya diteliti. Dan yang pasti ya, harus ada clinical study-nya. Ini yang saya paling senang teman-teman. Jadi semuanya tuh bukannya cuma asal lip service, maksudnya kita cuma ngomong-ngomong, oh enggak ini barangnya bagus, ini barang bagus. Enggak teman-teman, bukan hanya itu aja, tapi semua ada uji klinisnya. Jadi secara ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan dan ini selalu di kayak dites ulang ya teman-teman secara berkala. Oh, apakah produk ini masih memenuhi standar, apakah standarnya masih sama, kualitasnya apakah masih sama gitu. Nah ini teman-teman yang saya senang banget karena saya jadi merasa aman ya. Ini produk yang saya konsumsi ini memang aman. Nah oke. Nah ini saking amannya ya teman-teman. Saya juga berani untuk nawarin ke teman-teman saya yang ibu-ibu menyusui. Ini aman teman-teman buat ibu-ibu menyusui. Bahkan setelah setelah mengkonsumsi TR90, setelah mengikuti program, itu tuh sudah dibuktikan tuh bisa antioksidannya jadi wow 51.000 ya teman-teman. Dan yang saya happy adalah ASI-nya itu jadi kental lagi. Ini kalau buat ibu-ibu nyusui ini pasti
tahu ya, kalau anak-anak makin gede itu, babynya misalnya udah tambah gede, dia udah 6 bulan, 1 tahun, itu lama-lama ASINya tuh jadi encer, jadi kayak kayak susu susu tapi yang udah encer banget gitu, yang banyakkan air gitu ya, kebayang ya. Nah ini di sini nih ASINya bisa kental lagi dan kuning lagi. Jadi memang ASINya pun jadi bergizi ya buat baby-babynya gitu. Jadi ini memang recommended bahkan untuk busui. Oke, poin kelima ini juga pegangan saya banget, ageLOC TR90 ini terdaftar di PDR.net. Apa sih PDR.net? Ini sering dengar nih, tapi saya nggak ngerti apaan. PDR.net itu teman-teman adalah suatu kayak kamus referensi buat dokter-dokter di Amerika. Jadi misalnya dokter-dokter di Amerika nih mau merujuk ke produk tertentu untuk dikonsumsi pasiennya, nah dia bisa cari referensi di sini, dia lihat dulu, oh ini ada nih di sini, kita bisa memberikan ke pasien kita gitu. Nah, TR90 ini udah masuk ke dalam PDR.net ya teman-teman, jadi memang aman banget, dan kalau di Indonesia tuh yang pasti udah punya BPOM, dan yang pasti halal ya teman-teman, buat yang teman-teman muslim itu ini semuanya halal, jadi oke banget. Nah ini juga pegangan saya nih teman-teman. Nah yang selanjutnya kita tuh cuma perlu mengkonsumsi selama 3 bulan, jadi nggak perlu minum bertahun-tahun. Teman-teman tahu kan banyak ya produk-produk diet atau produk-produk slimming yang kita tuh harus minum baru ada efeknya. Jadi kalau nggak minum, lagi deh kita. Jadi waktu minum, oh iya benar, kita susut nih ya, timbangan gue ya, ini kata-kata awamnya ya, wah timbangan gue udah turun nih 10 kilo, 15 kilo, tapi begitu berhenti, naik lagi 20 kilo gitu. Ini sering nggak dengar kayak gini? Nah, saya sih sering dengar yang kayak begitu ya teman-teman ya. Tapi TR90 ini hanya butuh 3 bulan. Untuk apa? Untuk membentuk ulang badan kita gitu ya. Jadi selama 3 bulan itu badan kita ditransformasikan. Kalau saya suka ngomong sama teman-teman saya, ini kita kayak metamorfosis nih teman-teman, dari mulut kita jadi butterfly. Nah setelah 3 bulan udah jadi cakep lagi gitu. Tapi setelah itu cakepnya tetap bertahan teman-teman. Nah ini yang saya senang. Jadi 3 bulan aja kita cukup untuk membentuk ulang pola hidup kita. Dan pola hidup kita teman-teman. Jadi sebenarnya diet itu apa sih? Diet itu kan sebenarnya pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat dengan cara makan yang benar. Dan setelah, sorry bentar. Ya, sorry ya teman-teman. Jadi dalam 3 bulan itu kita bisa membentuk pola hidup kita yang baru. Dengan pola hidup kita yang baru itu, dengan kita mulai menjalani pola hidup sehat, itu kita lama-lama akan terbiasa untuk menjalani dengan ringan ya gitu. Dari awal-awal mungkin waktu kita mulai diet TR90, ini kok mungkin berat, ada orang yang merasa berat, tapi lama-lama jadi biasa tuh. Saya sampai sekarang udah 2 tahun lebih dengan pola hidup yang sama, ternyata bisa tuh gitu ya. Jadi 3 bulan itu memang perlu untuk membentuk suatu pola yang baru teman-teman buat kita, buat menuju hidup yang sehat itu. Nah, oke. Poin nomor 7, ini juga saya happy nih teman-teman, makannya harus banyak, nggak boleh lapar. Karena saya ini makannya tuh banyak banget, dan saya nggak bisa kelaparan karena saya sakit mah. Nah, jadi saya tuh happy-nya karena di sini nih makan mulu ya. Orang tuh malah bingung, lah kok lu diet tapi lu makannya banyak begitu sih kayak porsi kuli. Nah, ini saya kasih lihat ya teman-teman menu-menu makanan yang bisa dimakan. Wah, makanannya macam-macam banget ya. Saya tuh seumur-umur hanya pernah 1 kali teman-teman ikut diet-dietan ya, ikut-ikut teman-teman saya di kantor. Itu namanya diet mayo. Diet mayo itu aduh astaga, itu udah porsinya sedikit, terus nggak boleh makan garam gitu ya, terus nggak ada rasa. Itu tuh merana banget loh teman-teman beneran, karena harus me harus menyiksa diri sih kalau saya bilang. Tapi di TR90 itu makannya enak semua. Tuh ada chicken stick, ada pindang. Coba ada yang ngiler nggak sih kalau lihat kayak begini? Saya sih happy banget ya. Nah, bisa makan ayam bakar. Ini menunya banyak banget dan ini bisa di-adjust sesuai dengan keinginan kita, kesukaan kita. Nah, kenapa
Kenapa harus makan banyak juga? Karena badan kita tuh perlu membakar banyak. Badan kita tuh perlu membakar kalori. Jadi begitu ada asupan makanan, badan kita bisa membakar kalori. Kalau tidak ada asupan makanan, tidak bisa bakar kalori. Jadi diet-diet yang katanya mengurangi makan itu otomatis bisa menciutkan badan kita, teman-teman. Tapi semuanya ciut, termasuk si otot. Ingat kan tadi yang saya bilang, otot itu padahal diperlukan untuk apa? Untuk membakar kalori. Tapi kalau kita makannya sedikit, nggak ada, otot kita juga susut, otomatis nantinya nggak bisa bakar kalori lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus makan, 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 makan. Di TR90 ini makannya tuh makan mulu ya teman-teman ya. Jadi dari pagi ada breakfast, terus ada snack. Ada lunch, ada snack. Terus ditutup dengan ada shake malam. Nah, jadi sepanjang hari itu di badan kita tuh selalu dibakar gitu. Jadi makanya makan mulu. Cocok nggak? Kalau saya cocok banget nih teman-teman, makan terus. Oke. Nah, yang saya happy lagi adalah simple. Jadi di sini makannya tuh nggak harus ini ya, nggak harus masak yang gimana-gimana banget. Karena saya terus terang teman-teman saya tuh nggak bisa masak. Jadi setiap hari tuh saya beli makanan di kantor. Jadi adanya apa ya saya adjust. Tapi saya selalu consult dengan coach saya. Nah ini juga yang happy teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli produk biasanya kalau beli di marketplace misalnya ya beli TR nanti di marketplace itu nggak ada yang coaching. Nah cuman harusnya TR nanti ini gratis coach gitu. Jadi ada coaching dan mentoring pribadinya yang memantau perkembangan kita. Jadi setiap hari ini teman-teman saya tuh cuman kasih tahu, saya mau makan ini boleh nggak ya? Oke, kalau dibilang oke, saya jalan. Jadi setiap hari tuh saya konsult dengan coach saya. Nah, coach ini teman-teman ya, yang teman-teman mungkin di sini juga ada lagi program TR90. Teman-teman coach itu bertanggung jawab terhadap kesuksesan eh, dan apa ya kesuksesan kita punya hasil. Jadi suksesnya kita itu berpengaruh dengan konsultasi kita dengan coach. Jadi gini, misalnya teman-teman beli di marketplace itu beda pasti teman-teman. Jadi nggak ada yang coaching itu dengan ada yang coaching itu hasilnya akan beda. Jadi di marketplace itu tuh fungsinya mereka adalah sebagai penjual ya teman-teman ya, bukannya sebagai coach, tapi mereka tuh hanya menjual dan hanya distributor. Tapi kita coach-coach ini kita tuh punya hati dan kita mau hasil yang terbaik buat orang-orang yang ikut program. Nah, gitu ya. Jadi kenapa mesti makan banyak, terus makannya simple-simple aja bisa, teman-teman. Semua bisa. Yang pasti TR90 ini bisa membakar, bisa banget. Oke. Nah, yang saya senang lagi olahraga ringan karena saya tim mager. Saya nggak punya waktu buat olahraga. Nih coba angkat tangan, ada nggak teman-teman yang nggak punya waktu buat olahraga? Coba ketik angka 1. Nah, kalau saya tuh nggak punya waktu buat olahraga. Jadi saya tuh dulu udah kerja, capek, pulang udah malam, udah nggak sempet ya olahraga. Jadi waktu program itu saya hanya dibilang, Priscil, kamu cuma perlu bergerak lebih banyak. Asal jangan duduk-duduk, kamu makan nyemil-nyemil, itu udah oke. Oke, jadi saya di kantor ya udah saya naik turun tangga. Jadi saya misalnya kemana-mana saya lebih banyak bergerak, lebih banyak jalan gitu ya. Terus waktu di kantor saya ada acara aerobik bareng 1 jam 1 jam doang tuh. 1 bulan sekali saya ikut. Oke lah, pokoknya yang penting saya bergerak lebih banyak gitu ya. Nah ini bisa teman-teman. Jadi dia tidak mengharuskan kita untuk nge-gym gila-gilaan, berjam-jam gitu. Terus harus weightlifting, harus misalnya angkat berat, harus lari berapa kilo gitu. Enggak, teman-teman kalau mau melakukan itu akan lebih baik. Saya mengencourage. Tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa teman-teman. Asal kita bergerak dan kita nggak cuma duduk-duduk doang, nyantai-nyantai, goler-goleran nonton Netflix gitu ya, atau ngerjain apa sambil nyemil-nyemil. Nah itu udah oke banget teman-teman. Yang penting kita lebih banyak bergerak, main sepeda statis kayak main sepeda atau lari-larian sama anak itu udah oke banget, jalan-jalan sore ya. Nah ini saya juga happy. Nah, ini salah satu teman saya juga yang dia bukan tim mager sih, tapi dia tim sibuk. Jadi kerjaannya tuh banyakkan lembur.
udah banyak lembur dan saya tahu banget dia tuh juga kerjanya, dia kerja rumahnya di luar kota gitu ya. Jadi dia banyak kalau misalnya weekend itu dia pulang ke Bogor. Nah, jadi dia tuh nggak gitu banyak bergerak, tapi teman-teman juga bisa lihat ya, hasilnya tuh, visceral fat-nya juga turun, fat-nya juga turun sampai 5 kilo gitu. Dan ini memang efek teman-teman, walaupun kita nggak bisa olahraga gila-gilaan, nggak apa-apa, TR90 itu bisa meng-cover kok, ya. Nah, ini nomor 9, TR90 itu menggunakan teknologi age lock. Apa sih age lock? Kalau lihat dari namanya age lock, age lock. Age lock itu mengunci umur. Nah, benar teman-teman, itu tuh anti aging. Jadi ini Nuskin ini sudah melalui 30 tahun research di bidang anti aging. Jadi ini satu-satunya program diet yang memiliki teknologi anti aging. Jadi setelah kita selesai itu eh, otomatis langsung kelihatan muda, langsung nggak kelihatan apa ya, kalau saya sering dibilang, "Kok lu diet kurus tapi lu nggak peot ya?" Gitu. Sering denger nggak? Kalau yang udah selesai ada yang muji-muji kayak gitu. Nah, saya tuh sering sering ada yang bilang, "Kok tapi muka lu tuh seger, kok, badan lu tuh nggak kewet-kewet." Nah, teman-teman, karena memang ada teknologinya anti aging di Nuskin ini, di TR90. Jadi waktu kita mulai menua, itu penuaan itu merata ya teman-teman, bukan cuma di kulit, termasuk di metabolisme. Jadi kenapa teman-teman kalau ada yang rasa kayak saya ya, jadi semakin kita tua kok badan makin gemuk sih, kok napas doang kok gue tambah gendut, minum air putih aja tambah gendut. Nah itu teman-teman, karena mulai umur 30 ke atas itu memang metabolisme kita makin pelan kerjanya. Nah, di sini di TR90 ini dia bisa memutar balikin gitu kayak turn back clock. Jadi waktunya tuh diputar lagi ke belakang. Kita jadi kayak muda lagi gitu. Badan kita kok metabolismenya bisa bagus lagi. Kok bisa bakal kalori lebih banyak lagi gitu. Nah, ini memang ada teknologinya di sini teman-teman, bukan cuman sekedar saya ngomong doang ya teman-teman, tapi memang dibuktikan dan ada tadi uji klinisnya gitu. Memang ada teknologi ini. Nah, sebenarnya nih kayak apa sih ilustrasi yang paling mudah seperti ini nih teman-teman. Penuaan itu tuh kayak ada yang bocor, sesuatu yang bocor, keran bocor nih. Nah, kalau misalnya produk lain, program-program diet yang lain, produk-produk anti aging yang lain, itu tuh mereka tuh cuma sibuk bersihin bekas-bekas banjirnya doang gitu, yang luber-luber keluar. Nah, ini dibersihin, dibersihin, nanti kering, tapi ya pasti ngucur-ngucur lagi kan teman-teman, karena yang masalah utamanya adalah di keran bocor itu. Tapi keran bocornya kagak dibenerin. Nah, kalau di ageLOC, di TR90, salah satu produk ageLOC-nya itu ya, kita membenahi di sumber permasalahan, yaitu di mana di keran bocornya itu. Jadi keran bocornya itu mesti diapain? Mesti dimatiin, baru mesti dibenerin, baru akhirnya nggak luber-luber lagi. Nah ini jadi langsung kita sasarkan pada sumber penuaan. Langsung kerannya mati, nah otomatis begitu kita keluar nanti, langsung kita kelihatan awet muda. Makin kesini juga makin muda, teman-teman. Mungkin udah ada yang merasa juga ya, kayak saya udah bertahun-tahun, memang ya kok gue makin lama makin muda gitu. Nah, keren kan? Oke, nah ini yang poin ke-10. Sekalian kesimpulan ya teman-teman. Simply the best, udah paling oke. Ini saya mau tampilin comparison, perbandingan sama diet-diet lain. Teman-teman mungkin pernah ada ikut titik-titik-titik, terus ada yang pernah ikut kayak saya tadi diet mayo tuh, terus ada yang gue olahraga dulu lah, nggak perlu lah gue produk-produk beginian gitu ya. Nah, atau ini saya juga pernah nih skip makan. Ini gila-gilaan dulu, malah skip makan karena emang nggak ada pembantu sih waktu itu. Jadi makan sehari sekali, aduh, sengsara banget. Tapi memang turun banyak teman-teman. Tapi balik modalnya kayak cuman dalam seminggu udah balik modal tuh, berat badannya udah naik lagi. Jadi memang TR90 itu yang dari semua aspek itu ya, dia tuh udah paling oke teman-teman. Anti agingnya iya, awet muda iya, kurus dapat, sehatnya dapat, visceral fat hilang, ukuran badan menyusut iya, tapi nggak kewer-kewer gitu, nggak geleber-geleber, apa sih ngomongnya, ya nggak geleber-geleber gitu ya.
Jadi kan orang bilang kalau dari gemuk banget ke kurus, wah nggak bisa, itu bisa ini loh, kayak sisa-sisa kulitnya, sisa-sisa lemaknya gitu bisa geleber-geleber. Tapi enggak tuh, saya lihat badan saya enggak tuh. Gitu. Orang juga bisa lihat dengan showcase badan saya sendiri gitu ya. Jadi ini memang the best teman-teman. Nggak ada yang lain, tidak ada yang lain. Inilah satu-satunya TR90 weight management product yang bisa mengcover semua keperluan kebutuhan kita gitu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat nih salah satu teman saya, kalau dia ini dari kecil badannya udah gede. Ini teman saya dari kecil ya teman-teman. Jadi saya lihat sendiri dia punya progres badannya dari kecil. Emang dari kecil tuh gede banget badannya dan emang udah hit sampai 100, waktu itu 116 kilo waktu dia ikut program ya. Dan dia ini juga udah dia udah ikut program dia tuh banyak banget. Dia cerita sama saya ada macam-macam yang saya bahkan nggak tahu, oh ada ya produk diet kayak begitu ya, saya baru tahu tuh. Nah ternyata dia memang udah ikutin satu-satu sampai akhirnya dia berlabuhlah di TR90. Dan memang sampai sekarang dia bertahan, udah 2 digit ya berat badannya, terus bertahan seperti ini, jadi orang-orang juga bisa lihat, oh iya ternyata memang TR90 itu it works ya. Itu memang orang yang dibilang badannya dari kecil gemuk aja, lama-lama, ternyata bisa nih, gitu. Jadi nggak ada tuh ternyata ya teman-teman badan yang gede dari kecil yang nggak bisa dikecilin gitu. Nggak ada teman-teman, TR90 bisa bisa semuanya, bener-bener bisa semuanya, gitu. Jadi TR90 itu sehatnya dapet, kurusnya dapet, udah bener-bener one whole package ya teman-teman ya. Udah nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu ragu-ragu lagi. Nah, ini saya akhiri, ini slide saya terakhir. Saya cuma mau bilang gini teman-teman, jaga tubuh kita karena ya ini satu-satunya yang kita bawa sampai kita nanti berpulang ya. Jadi dengan kita punya badan yang oke, kita punya kesehatan, kita tuh punya kita kayak membuka satu jembatan baru gitu teman-teman di dunia ini nih, dunia yang indah. Kalau kita sehat, kita punya waktu, waktu tuh selalu nggak bisa diulang ya, kayak saya tadi bilang di awal, waktu tidak bisa diulang. Tapi kita bisa memaintain apa teman-teman? Kita bisa memaintain kesehatan kita. Itu sesuatu yang kita harus usahakan dan harus kita jaga. Karena itulah yang membuat kita hidup, itu yang membuat kita bisa melakukan banyak hal di dalam hidup kita ini. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu sharing saya. Bersama kita sukses dan satukan hati, bersama kita sukses. Saya kembalikan pada MC kita hari ini, Mary Joy. Wah, luar biasa sekali ya, Pris.